mereka memanggilku Ibu Prabu, Ibu Ratu. Halo, nama saya Kika Namara. Halo, saya Chandra Satria. Halo, nama saya Iva Fahir. Oke, nama saya Dian HP. Halo, saya Ari Tulang. Hai, salam sejahtera. Nama saya Kila Sugondo. Sebelum latihan biasanya kita ada reading dan workshop. Nah, di situ adalah penggalian awal dari karakter yang akan dimainkan. Kalau harus menyebutkan salah satu proses di balik layar yang cukup, untuk saya pribadi cukup menguras energi dan tenaga, itu tentu saja saat harus memulai penciptaan karakter, karena kadang-kadang kita perlu melakukan research atau survei lebih mendalam gitu tentang siapa yang akan kita mainkan. Jadi pertama kali otomatis aku berdiskusi dengan Kak Mea dan juga Budian HP untuk bagaimana mewujudkan sebuah drama musikal yang ingin kita tampilkan. Budian mencoba menangkap mood yang ingin ditampilkan, kemudian dia mencoba membuat komposisi dengan nada yang disesuaikan dengan adegan yang ingin kita tampilkan. Yang pasti saat kita menulis lagu itu harus bersinergi dengan scriptwriter, harus bersinergi dengan sutradara, dan juga tentunya produser juga. Yang pasti kita harus menyamakan visi dulu. Dan especially kalau dalam penulisan sebuah musikal, dalam creative process untuk sebuah musikal, buat saya first and foremost konsepnya mau seperti apa. Jadi berawal dari situ. Tapi kalau untuk membuat komposisinya, saya juga harus membaca karakter di situ, pengadeganan yang ada di situ, kemudian dinamika yang akan terjadi di alur musikalnya. Salah satu langkah yang saya lakukan saat mendalami peran sebagai Cut Nyak-Dien itu, selain baca buku, kemudian sedikit melihat cuplikan film Cut Nyak-Dien, satu hal yang saya rasa jadi sangat penting dan krusial itu adalah saya secara pribadi datang ke makam beliau di Sumedang untuk semacam apa ya, kayak permisi lah kulo nuwun gitu ya, minta izin gitu. Bukan hanya menyerap energinya tapi juga mencoba menangkap esensi perjuangannya gitu. Jadi tantangan terbesar kalau untuk aku pribadi sebagai produser itu adalah menyeimbangkan antara kebutuhan kreatif, kebutuhan produksi, dan kebutuhan keuangan, kebutuhan budgeting. Terkadang semua pihak ingin diprioritaskan. Mungkin karena aku background-nya orang keuangan, sehingga aku cenderung lebih memprioritaskan urusan uang gitu, bahwa kalau budget kita hanya ada segini, ya aku berharap orang kreatif dan orang produksi untuk bisa merealisasikan apapun mau mereka, apapun mau keinginan kreatif untuk mewujudkan sesuatu based on budget yang sudah aku buat. Tapi pada kenyataannya tidak bisa selalu begitu. Pada kenyataannya kita memang harus selalu seimbang. Ada tarik ulur antara orang produksi, kreatif, dan orang keuangan. Karena gini, menurut aku drama musikal itu bukan hanya melulu tentang bagaimana berakting dengan menyanyi, tapi juga bagaimana melakukan satu tampilan yang menghibur dengan melakukan pergantian set. Otomatis kita harus berpikir secara kreatif tapi efektif juga untuk bisa menampilkan pergantian set yang istilahnya smooth, tapi juga bisa menggambarkan adegan yang kita inginkan. Nah, dari situ baru kemudian kita melakukan audisi, memilih para calon pemain, kemudian aku, Kak Mea, Budian, kita berdiskusi untuk memilih karakter mana yang cocok. Walaupun cuma jadi bapak-bapak, tapi karakter bapak-bapaknya itu berbeda-beda. Misalnya di Ali Topan, sedemikian takutnya dia, takut tanda kutip ke istrinya, kemudian di Gita Cinta, mirip-mirip gitu, hampir sama. Dia mempunyai masalah keluarga yang sedemikian kompleks terhadap adiknya, terhadap masa lalunya, kemudian terhadap Ratna. Aku sedemikian marahnya kepada Mbak Ning
tiba-tiba dia teriak ke Mbak Ning dengan seteriak-teriaknya, "Yang harus aku!" gitu, sampai sedemikian tingginya. Kalau saya harus menyebutkan peran yang cukup menantang gitu ya untuk saya perankan, itu saya pastinya harus menyebutkan Din gitu. Saya pernah memerankan Cut Nyak Din. Kenapa saya sebut ini yang paling menantang? Karena saat dibanding dengan karakter-karakter yang lain yang sifatnya tuh fiksi gitu ya, atau tokohnya tokoh-tokoh fiktif gitu, Din ini atau Cut Nyak Din ini adalah tokoh yang benar-benar pernah hidup gitu ya. Saya nggak bisa hanya mengira-ngira gitu. Kesulitan yang lebih besar lagi adalah karena saya memerankan Cut Nyak Din saat dia sudah di usia lanjut, sehingga tentu saja kompleksitas dari tokoh ini harus bisa saya deliver gitu, harus bisa saya terjemahkan di panggung gitu ya. Karena saya di-challenge benar-benar di-push kreativitasnya untuk keluar dari mindset yang biasa. Dan di situ saya sangat berterima kasih khususnya kepada Mbak Mea waktu itu yang benar-benar men-challenge saya, "Fa, menurut gue sih ini ya, kalau buat perempuan dalam remang." Hah? Dikasih salah satu referensi yang buat saya, itu bukan estetika saya. Tapi sebagai orang kreatif, saya sangat ke-trigger gitu, kayak, oke, fine, lo challenge gue itu, oke, yuk gue coba gitu kan. Faktor keduanya adalah itu horor. Tantangan terbesar saya membuat komposisi dalam musikal itu sebetulnya tantangan terhadap diri sendiri ya. Tantangan bagaimana supaya saya tidak terlalu mengedepankan ego saya. Jadi saya berusaha membatasi diri untuk tidak keluar dari pakem-pakem emosi atau pakem-pakem ceritanya gitu. Karena kadang-kadang saya punya keinginan yang lebih besar dari apa yang seharusnya diwujudkan dalam komposisinya. Itu tantangan terbesarnya. Pengalaman paling berkesan itu menjalankan yang namanya drama musikal Serintil. Aku telah siap. Akulah yang akan menggantikan penari ronggeng yang mati keracunan tempe bongkrek itu. Pada satu saat kita lagi show, mic-nya Trie Utami mati. Itu Bima sebagai line produsernya hari itu bikin koreo sendiri ya, ke kanan ke kiri karena dia bingung harus apa, sampai akhirnya dia meneteskan air mata. Tapi di produksi itu saya melihat orang-orang yang sangat kompeten bekerja, orang-orang yang biasanya berada di depan panggung harus bekerja, bukan harus, mereka dengan sukarela bekerja di belakang panggung untuk mengerjakan drama musikal Serintil. Saya bangga, saya senang menjadi bagian dari pagelaran itu sendiri. Kalau favoritnya sebenarnya aku pegang ada 2 pertunjukan drama musikal bersama Arswara. Pertama Gita Cinta The Musical dan kedua Ali Topan The Musical. Kalau di Gita Cinta The Musical itu saya suka dengan komposisi lagunya. Itu sangat ikonik dan sangat membuat aku sampai sekarang juga masih terngiang-ngiang melodi-melodi itu. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Dan kedua juga adegan kereta api, terakhir sekali adegan itu di mana orang berpikir bahwa kereta api ini hanya bagian dari dekor, tapi kemudian bisa bergerak dan berangkat pergi keluar dari panggung. Itu yang membuat para penonton terkejut, surprise, dan buat aku itu adegan yang ikonik. Hanya jadinya harusnya adegan itu sedih, di mana si Galih ini ditinggal oleh Ratna, sehingga saya pengen moodnya itu dapat penonton masa sedih dan kehilangan, tapi berubah jadi euforia, mereka pada tepuk tangan karena teknologi itu yang buat mereka jadi surprise, wow bisa bergerak. Ini saya bukan penyanyi ya, jadi mohon maaf kalau nyanyi agak fales. Aku perempuan dalam remang, itu
saat itu berhasil dan saat kita ngerasa oke ini bisa nih jadi nih gitu. Itu rasanya luar biasa sih. Dan pada saat karya kita udah keluar ke penonton, itu udah milik penonton, itu sudah milik publik. Jadi itu adalah interpretasi dari penonton bagaimana mereka menangkapnya juga gitu. Tapi itu yang sangat saya apresiasi dari proses kreatif di Perempuan Dalam Remang. Masing-masing itu punya keunikan sendiri-sendiri. Tapi kalau umpamanya yang paling saya suka adalah Tresna. Kenapa? Karena di situ dari dari peran saya yang awalnya memang kebanyakan sebagai orang tua dalam artian bapak, kemudian tiba-tiba berbeda sekali di Tresna menjadi seorang tukang urut yang juga adalah menjadi mediatornya si Kanjeng Ratu. Di situ yang tiba-tiba Rajiman yang dengan lugu polosnya ngomong, "Halo Jakarta, piye kabare?" Tiba-tiba jadi Kanjeng Ratu ini, "Hebatnya lagi." Seperti itu. Jadi itu saya paling suka menjadi Rajiman dan menjadi Kanjeng Ratu di Tresna karena kompleksitasan peran karakter di musikal itu. Gitu. Pekerjaan musikal yang mengesankan juga bersama Arswara itu adalah Din. Karena Din itu musikal yang tidak ada pengiring musiknya. Jadi musiknya berasal dari vokal para pemainnya sendiri. Itu buat saya sangat mengesankan dan sangat menyenangkan gitu ya. Karena itu terjadi sekitar hampir 1 jam dan saya sangat senang sekali melihat hasil komposisi yang bisa dibawakan oleh para cast-nya dengan baik, membawakan alur cerita Din itu dari awal sampai belakang. Itu luar biasa sih, itu luar biasa. Mungkin ada salah satu adegan Din ya. Adegan Din itu sebetulnya satu scene yang kalau menurut saya sih itu paling kuat gitu. Dan ada kalimat dia yang itu sakral banget kalau untuk aku pribadi karena dia sedang mempertanyakan eksistensi dirinya gitu. Dia sedang mempertanyakan dia lagi dalam satu perang batin gitu ya. Dia ada di dalam satu dimensi sendiri yang aku rasanya sih setiap memerankan adegan itu tuh kayak nggak di dunia gitu, kayak lepas dari semuanya gitu. Dan ada kalimatnya tuh dia bilang gini, mungkin aku ada yang lupa sedikit tapi ini yang aku bisa ingat aja. Mereka memanggilku Ibu Prabu, Ibu Ratu. Ratu, apakah aku? Gitu. Itu sedih banget. Bentar. Kalau dengan Arswara pasti banyak momen yang tidak terlupakan dan banyak drama. Jadi yang paling saya ingat itu adalah ketika kami itu mengerjakan Ali Topan The Musical kalau nggak salah. Itu kami bekerja di Maleber, di karantina di Maleber. Saat itu pekerjaan membuat musiknya belum selesai. Jadi saya datang ke situ membawa keyboard, ditaruh di sebuah ruangan di pojokan dan
mendengarkan sambil di kejauhan mereka latihan gitu ya. Jadi saya siapin musiknya, kirim ke sana, terus mereka latihan. Ketika sedang membuat musiknya, jadi lampunya mati dan itu belum di save, belum disimpan. Jadi ya itu yang sangat berkesan ya, karena kemudian akhirnya yang terjadi kemudian adalah komposisinya baru sama sekali berbeda dari yang udah dibuat. Yang kedua, itu pekerjaan musikal yang mengesankan juga bersama Artswara itu adalah Din. Wih, ini sulit pertanyaan ya. Kalau ditanya pengalaman paling berkesan selama bekerja bareng sama Artswara. Kenapa sulit buat aku? Karena kerja sama bareng sama Artswara itu udah dari tahun 2010. Berarti udah 14 tahun dan udah cukup banyak terlibat di produksi musikalnya Artswara. Sehingga kalau harus mengingat atau memilih pengalaman paling berkesan tuh agak sulit sebenarnya gitu. Tapi mungkin yang aku bisa garis bawahi gitu ya. Biasanya kami itu selalu dibawa keluar kota untuk apa sih istilahnya kayak camp gitu loh. Jadi yang benar-benar hanya kita pemain gitu ya sama coaches gitu dan juga seluruh tim Artswara tuh akan pergi misalnya ke Maleber di sana dan kami sebagai pemain tuh dibikin jadi satu keluarga gitu dan biasanya nanti begitu show-nya udah selesai gitu ya itu yang paling dikangenin. Setiap musikal Artswara adalah kebersamaan. Kenapa? Karena Artswara tuh sedemikian rupa membuat membuat kita itu menjadi satu keluarga besar dari mulai awal selamatan, mulai dari reading sampai ada karantina segala macam itu membuat kita itu memang erat sekali. Jadi itu yang selalu saya ingat. Saya rangkum semuanya dalam kata kebersamaan. Jadi itu yang selalu saya ingat di Artswara bahwa kebersamaan itu adalah salah satu hal yang amat sangat dipentingkan di dalam produksi Artswara. Akhirnya saya bisa terlibat dalam produksi Artswara. Kenapa? Buat saya saya selalu menyebut bahwa musikal adalah media seni rumah buat saya. Artswara itu salah satu yang berhasil memperkenalkan dan mempopulerkan nih loh seni ini musikal ke publik di Indonesia. Jadi bangga sekali sudah bisa berkolaborasi juga dengan orang-orang people that I really look up to. Gitu. Keluarga. Artswara buat saya itu adalah keluarga yang nggak pernah saya lupakan dan saya bangga pernah jadi bagian di dalamnya. Terus terang saya selalu bangga menjadi bagian dari Artswara dan semoga Artswara bangga memiliki saya sebagai salah satu pekerjanya. Artswara itu bagian dari hidupku karena aku suka musikal. Artswara adalah tempat kita membuat musikal, tempat aku membuat musikal. Rumah seni yang inspiratif. Totalitas. Selamat ulang tahun untuk Artswara. Selamat ulang tahun yang ke-15. Selamat ulang tahun yang ke-15 untuk Artswara. Selamat ulang tahun yang ke-15 untuk Artswara. Selamat ulang tahun yang ke-15 untuk Artswara Production. Selamat ulang tahun buat Artswara Production yang ke-15. Semoga menjadi 50 tahun. Semoga menjadi 100 tahun. Doa saya Artswara selalu menjadi rumah untuk mengembangkan talenta-talenta dan menjadi inspirasi buat semua pekerja dan pecinta seni di Indonesia. Sukses terus dan terus produktif menciptakan atau menghasilkan karya-karya yang tidak hanya menghibur tapi juga inspiratif. Semoga selalu menghasilkan pagelaran-pagelaran terhebat di Indonesia. Semoga Artswara selalu terdepan dalam menghasilkan karya-karya produksi musikal dan juga pastinya terus melahirkan jadi mesin pencetak lahirnya bakat-bakat atau talenta-talenta baru di dunia musikal Indonesia. Amin. Semoga selalu produktif membuat musikal-musikal yang luar biasa
kreatif, inovatif, out of the box, dan selalu ada saya di dalamnya. Tapi ya jangan jadi bapak-bapak lagi. Happy birthday Atswara. Halo, saya Maera. Saya founder dan eksekutif produser dari Atswara Production. 15 tahun yang lalu, saya bersama dua sahabat, Ibu Dian HP dan Kak Ari Tulang, memutuskan untuk membuat sebuah rumah produksi. Pada saat itu, tidak banyak orang yang tahu apa itu musical production. Kami juga menemui banyak sekali penolakan, terutama dari sponsor, karena mereka tidak tahu musikal itu apa. Dan menjadi PR buat saya dan kedua sahabat saya itu untuk menjelaskan ke orang-orang bahwa musikal itu bukan hanya musik, tapi juga tari dan acting. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan sukarela dan dengan hati mau berkarya bersama Atswara Production selama 15 tahun. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena jumlahnya sangat banyak. Tetapi yang paling penting juga adalah untuk masyarakat yang sudah hadir dan datang dan meluangkan waktu untuk ke teater dan menikmati pertunjukan-pertunjukan musikal. Semoga apa yang saya dan dua sahabat saya kerjakan ini menjadi inspirasi untuk banyak orang. Di tahun 2025, kami berencana untuk menghadirkan sebuah judul baru dari Atswara Production. Ini adalah produksi kami yang ke-9 dengan judul Mar. Berlatar belakang kejadian di tahun 1946 Bandung Lautan Api. Mar adalah musikal tentang percintaan antara Marzuki dan Aryati. Di musikal kali ini kami akan mempergunakan karya-karya dari Ismail Marzuki sebagai lagu-lagunya. Jangan lupa saksikan kami di bulan Februari 2025.